Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenis Mana. Ini ada Oppo A16 dengan keadaan seperti ini kawan. Dia stok di logo jendela. Jadi ini sudah ditunggu hingga 1 jam juga. Dia tetap posisi di sini kawan, stok di logo jendela. Jadi HP ini sebenarnya sudah hampir 1 mingguan di tempat saya. Belum ketemu saya penyakitnya kawan. Nah, lalu di sini saya akan lihatkan penampakan mesinnya. Ini saya lepas dulu kawan untuk mesinnya. Dia untuk IC powernya dengan tipe MediaTek MT6357 CRT kawan. Ini untuk IC powernya, dan IC power ini sudah saya coba ganti dengan yang baru atau cabutan. Dia masih tetap berhenti di logo jendela. Lalu di sini saya berasumsi kalau MMC-nya sudah bermasalah, dan MMC-nya sudah saya angkat ini kawan, dan sudah saya cek ternyata masih normal, masih bagus. Akan tetapi di sini saya lihat memang dia sudah patah karena mesin ini bekas dibanting. Jadi pas posisi baut dia rompal, dan ini sudah saya gerinda dan tidak ada lagi jalur yang bersatu, dan ini juga saya tidak tahu jalurnya jalur apa. Jadi MMC nya sudah saya cek, dan saya akan coba ACP untuk IC CPU nya, dan ini sudah saya konfirmasikan baik buruknya apabila diangkat CPU nya kawan. Jadi saya sudah konfirmasikan sama yang punya. Jadi walaupun berhasil, alhamdulillah. Jika tidak berhasil, bahkan bisa menimbulkan metong, dan sudah setuju sama yang punya HP, jadi saya akan eksekusi untuk CPU ini. Jadi kita harus konfirmasikan dulu sama yang punya ya kawan. Dan saya mulai membersihkannya kawan. Jadi membersihkan lem ini dibantu dengan blower ya kawan, supaya dia bisa terangkat untuk lemnya. Lalu saya putar. Jadi sebelum pengangkatan IC yang di lem, kita harus membersihkan lem-lem yang ada di pinggir IC itu kawan. Jadi ini saya putar lagi. Ini kalau saya lihat CPU nya sama dengan tipe-tipe A5s, A12. Ya betul, A5s dan A12 kawan.
Lalu saya putar lagi. Oh beda kawan, serinya mungkin beda. Lalu itu sudah saya bersihkan untuk lem yang ada di pinggir IC CPU ini kawan. Lalu saya lanjut mengangkat IC CPU ini, saya tambahkan plug. Dan di sini saya naikkan lagi suhu blower saya menjadi 360. Lalu saya lanjut pembloweran. Di sini saya akan coba congkel aja kawan. Kita blower dulu. Apabila sudah ada gelembung dari bawah IC, kita mulai congkel. Tapi congkelnya pelan-pelan aja, jangan dipaksakan. Nah dia nanti akan banyak rontok kalau dipaksakan kawan. Saya coba selipkan, dan di sini saya selipkan juga ke sini kawan. Ternyata susah di sana kawan. Saya ulangi. Itu sudah mulai terangkat ya kawan. Alhamdulillah, IC-nya sudah copot. Di sini saya ambil dulu IC CPU ini, dan akan saya lihat adakah yang tergeser untuk kapasitor atau resistor. Tampaknya nggak ada kawan. Dan oh apa ini, kita lihat dulu ya kawan. Ini belum nampak ini apa kapasitor jenis timah atau timah itu kawan. Lalu saya panaskan solderan saya dengan suhu 370. Dan di sini saya tambahkan plug, dan saya mulai penyolderan untuk membersihkan kaki-kakinya. Ini tadi lumayan kokoh dia kawan, karena dia dilem. Lalu saya putar. Di sini ada penampakan, mudah-mudahan itu ground ya kawan, karena pengangkatannya enggak juga dipaksakan tadi. Dan sudah saya cukup untuk pembersihannya. Di sini saya ambilkan thinner
Ini saya putar lagi. Saya kuas menggunakan thinner kawan. Jadi saya kuas untuk menghilangkan sisa-sisa lem tadi kawan. Nah, itu penampakannya. Di sini saya akan lanjut membersihkan lem ini dengan solder wick. Kurang jelas dia kawan. Saya tambahkan lagi plug, atau saya kikis dulu ini kawan. Jadi di sini saya buang dulu itu kawan, sisa-sisa lemnya menggunakan pisau IC. Nampaknya masih kokoh dia ini kawan. Dia masih kokoh, kita copot aja pelan-pelan. Wah, nampaknya perlu disolder lagi itu kawan. Jadi kita tambahkan plug. Kita gunakan mata solderan sambil digoyang-goyangkan, tapi jangan terlampau kuat. Di sini saya naikkan menjadi 400 kawan. Untuk di solderan saya menggunakan T12D. Lalu saya potong dulu untuk solder wick saya, dan saya mulai pembersihan menggunakan solder wick. Jadi itu ada bekas kaki yang tercopot, entah itu kaki di CPU. Di sini saya perbesar. Jadi saya ambil menggunakan mata solder dan ditambahkan timah kawan. Biasanya dia akan mengikuti. Wah, nampaknya enggak kawan. Dia bertahan di sana. Ya enggak apalah, kita tambahkan aja dulu, nanti kita ada yang tidak bandel kawan, ada yang bandel ini. Nah, sudah angkat. Lalu saya lanjut membersihkannya menggunakan solder wick. Ini saya putar lagi kawan, dan saya tambahkan plug. Ayo, kita nak ambil berapa? Masuk na ya? Rencana nak ambil berapa mungkin? No. Tinggal kita tasur tadi. Hah? 50. Dia macam siapa?
ada yang copot lagi itu kawan. Dan itu penampakannya kawan. Lalu di sini saya lanjut membersihkannya menggunakan pisau IC. Saya bersihkan dulu bagian atas kawan. Supaya pemasangannya nanti tidak mengganggu. Wah, bahaya itu. Nampaknya ada yang mau copot juga itu kakinya kawan. Ini kalau dibanting itu sebenarnya bisa dari sebelum kita angkat kakinya sudah terangkat atau sudah putus. Yang pasti sebelum kita mengerjakan, kalau untuk bagian CPU harus dikonfirmasi dulu akibat dan dari pengangkatan CPU itu. Jangan yang bagus-bagusnya aja kita omongkan. Lalu saya putar lagi kawan. Dan ini saya bersihkan. Sudah oke itu kawan. Nampaknya tidak ada lagi sisa lemnya. Nanti yang putus-putus itu yang terangkat akan saya cek dulu kawan. Apabila tidak ada jalur yang menuju kemana, nanti saya lanjut memasangnya aja untuk CPU nya. Ini ada yang mau copot juga kawan. Tapi nampaknya memang nggak ada jalurnya ini kawan. Nah ini kawan. Oh ada ini kawan. Ada kawan jalurnya. Tapi belum sampai copot dia. Biasanya nggak apa kita gitukan lagi. Nanti akan saya lem pakai lem PCB. Jadi kita harus kita lihat dulu kawan, jangan sampai tidak kita hubungkan. Dan jalur-jalur yang putus itu kita coba cek. Nampaknya memang jalur ground kawan, tidak ada jalur yang menuju kemana. Ini saya lihat apa satu jalur. Nampaknya enggak satu jalur sama ini kawan, memang ground. Ya sudah, kita lanjut membersihkan
IC CPU nya. Sini saya pasang di sini kawan. Saya tambahkan plug dan suhu solder saya menjadi 350. Jadi gunakan suhu 350 aja kawan, jangan terlampau panas. Dan ini saya coba gosok-gosok-gosokkan. Dan saya coba menggunakan solder wick kawan. Ternyata tidak bisa karena lebih tinggi lemnya. Jadi di sini berhubung lemnya lebih tinggi, saya coba kikis dulu menggunakan. Oh, ternyata bisa kawan. Jadi saya gunakan mata solderan saya ini untuk mengikis lem ini. Jadi kita kikis saja seperti ini kawan. Jadi kalau sudah kering kita tambah lagi peluknya. Lalu saya putar karena nggak bisa cepat-cepat kawan membersihkan lem yang di lem hitam ini. Jadi kita tambahkan lagi plug. Ini saya bersihkan dulu supaya tahu batas mana yang sudah kita kerjakan. Dan itu sudah saya tambahkan plug lagi, lalu saya korek-korek aja menggunakan mata solderan. Ini lumayan kuat bagian ini kawan, mungkin tebal ya lemnya. Jadi kita itu harus sabar kawan membersihkan ini. Ini saya coba aja dulu ganti kaki-kakinya dengan kaki yang baru, tetap menggunakan IC CPU ini. Berhasil tidak berhasilnya videonya tetap saya upload kawan, karena saya kebetulan dapat sialnya kawan, sepi dan harddisk laptop saya padahal itu ada 5 buah stok video yang belum saya edit, dan firmware HP hilang semua dikarenakan tidak bisa terbaca lagi, dan itu juga dia rusaknya tanpa ada sebab. Jadi pusing kepala kawan. Yang pusing itu sebenarnya firmware-nya kawan, untuk DAM dan flash, karena filenya hitungan giga semua kawan, besar-besar, dan internet saya ini lelet, jadi kalau download pusing menunggunya. Tuh, terus saja kita bersihkan begini kawan. Jadi
dia akan bersih. Dan kita cetak ulang lagi. Lalu di sini saya lanjut membersihkannya menggunakan timer. Kita lihat penampakannya seperti itu kawan. Dan sisanya ini akan saya bersihkan menggunakan pisau IC. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin. Yang mana masih ada lemnya kita kikis kawan. Jangan sampai ada tersisa. Itu sudah habis. Jadi saya bersihkan lagi. Salah bem seperti itu penampakannya. Itu masih ada kawan sedikit lagi. Nah, jadi kita kikis lagi. Dan itu sudah mantap. Dan saya lanjut membuat kaki-kakinya. Lalu saya akan presisikan. Di sini saya rawang lubang-lubangnya supaya presisi kawan. Itu nampaknya presisi itu kawan. Nah, saya geser sedikit. Begitu kawan. Lalu timah yang saya keringkan menggunakan tisu ini tadi saya ambil. Wah, lengket ya kawan. Nah, lalu saya jatuhkan dan di sana tempatnya. Lalu saya gunakan scrub. Nah, itu sudah presisi dah kawan. Saya gunakan scrub seperti itu. Dan mudah-mudahan jos ya kawan. Tidak usah berulang-ulang pemasangannya. Lalu di sini saya lap menggunakan tisu. Begitu kawan cara pencetakan supaya tidak gagal. Dan sudah terasa bersih untuk sisa-sisa timah yang di atasnya. Kita tekankan menggunakan pinset. Lebih baik pinset yang bengkok kawan. Berhubung saya tidak punya pinset bengkok, saya gunakan pinset lurus. Lalu saya setel blower saya dengan suhu 250 dan anginnya di satu aja kawan, nggak usah kencang-kencang. Nah, itu sudah gapai 250 dan saya mulai pembloweran dari jarak jauh dulu. Dan itu sudah kena blower semua. Kita tahan dulu kawan. Akan tetapi di bagian sudut itu nampaknya masih kosong. Nanti kita lihat aja kawan. Dan itu sudah lumayan mengeras untuk timahnya. Kita angkat.
Lalu kita ambilkan thinner dan kita gosok-gosok aja seperti ini. Usahakan dia sampai lepas. Itu sudah lepas dan ada yang belum terpasang untuk kakinya, tapi kita hiraukan aja. Wah, kukunya hitam sekali kawan. Lalu saya ambilkan lagi tisu yang lain. Terus saya gapit dulu di papan PCB kawan. Di sini saya bersihkan supaya jelas nanti kawan bagian mana yang belum terpasang. Itu ada 2 kaki yang belum ada timahnya kawan. Jadi kita hiraukan dulu. Nah, setelah kita gosok, kita perbesar. Oh iya betul, 2 kaki kawan. Di situ saya ganti mata solderan saya menjadi yang runcing kawan. Enggak diganti, sebenarnya enggak jadi masalah. Enggak pakai mata solderan, tapi itu nampaknya belum bersih kakinya. Lalu saya perbesar. Saya lihat kakinya tadi belum sempurna kawan. Ya, kena saja. Itu sudah sempurna. Lalu saya ambilkan bongkahan timah yang terlepas tadi kawan. Seperti ini. Kita perbesar. Ini saya pilih-pilih yang mana kakinya yang cocok. Nah, saya ambil yang ini kawan. Lalu saya letak dulu di situ dan kita perbesar. Apa terlampau besar? Nampaknya terlampau besar kawan. Jadi kita ambil aja yang langsung cocok aja kawan. Saya ambilkan yang ini atau yang ini. Lalu saya letak. Wah, banyak nyamuk tempat saya ini kawan. Ini lagi musim hujan. Nah, yang satu itu yang lumayan sama kawan. Ini saya buang. Lalu saya panaskan solderan dan ini saya arahkan ke tempat ini kawan. Wah, sampingnya itu belum juga besar kakinya kawan, masih kecil juga. Ini masih kecil itu kawan, kita tambah lagi. Sebenarnya dari pemasangan awal tadi itu sudah kurang merata itu untuk kita gunakan scrubnya. Dan ini saya tambahkan. Wah, nampak enggak tadi kawan? Mudah-mudahan nampak ya kawan. Kurang jelas itu kawan, tapi ya entah di mana salahnya kawan, crosscut saya ini. Saya perjauh.
Nanti kita potong. Lalu saya potong kawan. Ternyata bukan di sana aja, di tempat lain ada juga yang bersatu kawan. Saya potong. Dan ini saya pisahkan. Itu akan saya pisahkan kawan. Saya pisahkan menggunakan dan sudah terpisah ya kawan. Ya betul, sudah terpisah. Lalu tadi saya lihat ada satu lagi. Nah itu saya ambil lagi timah yang lain. Saya perbesar kawan. Dan saya blower lagi untuk menempelkan timah ini kawan. Waduh, malah nempel ke sana dia. Wah kacau itu kawan. Saya tambahkan lagi kawan. Lalu di sini saya tambahkan plug. Ini saya tambahkan plug. Lalu saya blower. Dan ini kita ulangi sekali lagi kawan. Mudah-mudahan kalau sudah feeling, sudah presisi, kita hentikan untuk mengikisnya.
Jadi di sini saya kikis lagi. Jadi dia bakal ketemu. Tuh saya kelilingkan kawan. Mudah-mudahan pas dia sama kata. Ini saya lihat lagi situ. Oh, kayaknya memang batas itu dia kawan. Itu sudah lumayan itu kawan. Jadi ini saya hentikan kawan. Ini saya bersihkan, lalu saya akan lanjut untuk memasangnya lagi. Jadi saya kawang lagi, dan itu sudah bersih. Saya tambahkan lagi plug. Itu sudah saya tambahkan plug ya kawan. Lalu saya lanjut memblowernya. Wah, nggak apalah, itu ada bekas tisu kawan, bau kelihatan setelah di blower. Ini saya tambahkan. Nah, begitulah kawan cara pencetakan untuk kaki CPU. Dan kita kikis hingga piling kita sudah sama rata ya, kita hentikan dan kita pasangkan. Dan tidak jadi panduan itu baik 2 kali ngikis, 3 kali ngikis, pokoknya ketebalan ini 0,12 mili. Jadi nanti kalau kita kikis terus, nanti dia akan setebal plat ini kawan, 0,12 mm. Jadi begitu kawan, kikis terus hingga sama rata. Lalu saya lanjut memasangnya. Lalu di sini kita lanjut memasangnya lagi kawan. Ini saya panaskan blower saya dengan suhu, karena ini kakinya sudah saya cetak menggunakan pasta timah. Jadi saya cukup blower dengan suhu 340 kawan. Jadi 340 saya atur blower saya, dan anginnya di 1,5. Di sini saya tambahkan plug. Saya kelilingkan. Saya bantu dengan blower. Waduh, itu ternyata ada sampah kawan. Ya, tenang saja, ini sampah bisa mengganggu itu nanti. Di sini saya ambilkan dulu tisu kawan. Ya, kita poles saja seperti itu kawan, gak jadi masalah itu. Nah, lalu untuk IC penggantinya, bukan pengganti. Lalu untuk IC CPU yang kita cetak ulang tadi, ini kawan hasilnya. Lalu saya, oh ternyata ini tadi sudah saya tidak saya bersihkan peluknya kawan. Jadi seharusnya tidak usah lagi tambah peluk, tapi ya sudahlah. Di sini kita pemasangannya seperti ini kawan.
jangan sampai salah. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita lihat MediaTek-nya ada di bagian bawah. Di sini saya presisikan dulu kawan. Setidak-tidaknya kalau kita presisikan tidak bakal sampai meleset. Seperti itu ya kawan. Seperti itu. Di sini saya blower sebentar dulu kawan, karena di atasnya nanti akan saya letakkan timah kawan. Wah, nampaknya belum presisi itu kawan. Sebentar kawan. Ya betul. Seperti itu dia kawan. Saya blower dulu kawan. Ini saya blower, tapi saya jarai blower saya tidak terlampau dempet, karena kalau sifat timah yang sudah kita cetak itu dia lembut kawan. Jadi cukup dengan suhu 340 di blower saya sudah mantap. Di sini saya tambah lagi plug. Saya tambahkan plug. Lalu saya lanjut memblowernya. Wah, mandi plug ya kawan, nggak apa. Tergantung selera aja kawan. Yang terbiasa dengan plug nggak jadi heran. Ini saya blower, lalu saya goyangkan kawan. Wah, mantap itu kawan. Lalu di sini kita diamkan hingga dingin. Lalu di sini kita bersihkan dulu kawan. Ini saya bersihkan supaya tidak nampak becek bekas plug. Jadi kita kuas. Wah, ini bekas mesinnya rompal kawan, tetapi saya tidak tahu itu. Kedepannya saya coba kikis lagi itu kawan, siapa tahu ada yang nyatu, bersatu maksud saya. Jadi bisa mengakibatkan HP A16 ini menjadi blank di stuck logo di jendela kawan. Jadi ini kita tes lagi kawan. Saya matikan dulu mikroskop saya, lalu saya pasangkan. Ini fleksibel LCD nya saya pasangkan, dan fleksibel board charge-nya saya pasangkan juga. Dan ini baterainya kawan, mudah-mudahan bisa masuk ke menu atau setidak-tidaknya menyala ya kawan. Karena sebelum kita CP tadi dia menyala. Jadi kita bismillah. Itu saya tekan tombol on off. HP sudah hidup kembali kawan. Berarti pemasangannya sudah sempurna. Waduh. Kembali seperti di awal kawan. Jadi HP ini masih stuck di logo jendela
Jadi habis logo Oppo masuk ke logo jendela ini, ternyata stuck lagi di sana kawan. Ya betul, tidak ada animasi apapun. Seperti ini kawan. Ya begitulah kawan. Jadi yang kita atau saya kerjakan sebenarnya sudah ganti IC power ini kawan. Lalu lanjut mengangkat IC MMC nya, ternyata masih bagus, dan saya cek tidak ada penampakan konslet kawan, kutu-kutu atau kapasitor. Lalu saya berinisiatif mau angkat CPU nya dan sudah saya konfirmasikan sama yang punya, ternyata masih tetap seperti ini. Oke kawan, yang belum saya angkat blok IC sinyal. Apa pengaruh ada yang rompal, bagian baut itu rompal kawan, karena HP ini bekas dibanting, dan ini frame baru sama LCD baru sama baterai baru, dan dia beli di tempat lain atau online, saya kurang tahu. Dibawanya sudah begini, dan keterangannya ya itu tadi, habis dibantingkan ternyata ada yang rompal atau yang patah. Jadi tutorial saya ini tidak down ya kawan. Semoga ada yang bermanfaat di sepanjang video saya ini tadi, dan tentunya yang telah menyimak video saya ini dan mengaktifkan notifikasi untuk channel saya ucapkan terima kasih, dan tetap semangat, mantap.